안녕하세요, 비입니다. 작년 6월 시민베스트를 통해 서울에서 여러분들과 만날 수 있어 너무 즐거웠습니다. 베스트 프렌드에게는 한계란 없죠. 제키님이 저와 함께 시간을 보내기 위해 짠 하고 나타나신 것처럼 여러분도 한계 없는 모험을 시작할 준비가 되어 있다면 시민베스트 앱을 지금 다운받아 함께 하세요. 괜찮아？金姐，嗨，朋友们，大家好，我是陈龙。众所周知，在我们的日常生活中，每一段伟大的冒险，身边都会有好朋友的支持跟陪伴，这就是我信任 Sim Invest 的原因。他是我们在投资界最好的朋友，所以别再等了，和我们一起踏上这次的旅程。现在就下载 Sim Invest， 让我们在个人理财大展拳脚。从现在开始下载 Sim Invest。괜찮아？金姐，嗨，朋友们，大家好，我是陈龙。众所周知，在我们的日常生活中，每一段伟大的冒险，身边都会有好朋友的支持跟陪伴，这就是我信任 Sim Invest 的原因。他是我们在投资界最好的朋友，所以别再等了，和我们一起踏上这次的旅程。现在就下载 Sim Invest， 让我们在个人理财大展拳脚。从现在开始下载 Sim Invest。Halo, selamat siang menuju sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang pada acara kita kali ini, yaitu Monthly Market Outlook dari Siminvest by Sinarma Sekuritas. Pada hari ini kita akan mendengarkan sesi pemaparan dari narasumber kita, seperti biasa dari Ibu Ika Widiawati selaku Head of Retail Research Sinarma Sekuritas, yang berjudul Strategi Akhir Tahun Mengambil Manfaat dari Window Dressing. Nah, perkenalkan saya Andriana selaku moderator yang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama 1 jam ke depan. Sesi hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi dari Ibu Ike, lalu akan dilanjutkan sesi Q&A di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A pada sesi tersebut. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengundang rekan atau kerabatnya untuk hadir pada acara siang hari ini, boleh langsung saja dibagikan link Zoom-nya agar bisa join secara langsung sebelum acara pada hari ini dimulai. Nah, mungkin sebelum itu saya izin menyapa dulu kepada Ibu Ike. Halo, selamat siang Ibu Ike. Halo, siang Kak Ana. Apa kabar Bu Ike? Alhamdulillah baik ya. Dan selalu semangat lah ya, kayak IHSG. Siap. Apa sudah siap Ibu untuk memaparkan materi pada siang hari ini? Boleh. Kita kayaknya teman-teman juga udah cukup ramai di sini. Ya. Boleh ya, kita kayaknya mulai aja. Oke, siap. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bu Ika. Makasih Kak Ana. Oke. Selamat siang teman-teman.
Selalu semangat ya. Kita kayaknya efektif untuk perdagangan saham di 2024 ini tinggal menghitung hari ya teman-teman, counting down ini kayaknya ya. Tinggal 1 pekan lagi ya, efektif 5 sampai 6 hari kayaknya ya. 5 sampai 6 hari sisa, jadi kalau bisa kita harus tetap semangat. Dan memang monthly market outlook kita, kegiatan hari ini agak spesial ya teman-teman. Karena kita bakal lihat peluang window dressing dan juga di materi hari ini saya akan membahas terkait tahun 2025. Ya tanggung soalnya. Kalau kita mau membahas bulan depan udah tahun 2025, udah ganti tahun. Jadi sekaligus nanti di materi saya hari ini saya juga sisipkan ya untuk kondisi kemungkinan hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan di tahun 2025. Dan juga teman-teman, kita juga harus ketahui masa transisi kepemimpinan juga ini sudah kita lewati, kita tinggal melihat beberapa kebijakan-kebijakan lagi dari pemerintah. Yang pasti 2025 cukup banyak lah ya, tantangan, dan tentunya ada tantangan, ada peluang. Ya teman-teman, ada tantangan, ada peluang. Ya balik lagi flashback kayak tahun-tahun sebelumnya COVID. COVID itu semuanya kita takut ya, pada ngeri semua, market anjlok, ancur-ancuran. Tapi selesai COVID, wah market langsung rally. Ya mungkin ada investor-investor teman-teman di sini yang sebagai investor angkatan COVID ya, dan tetap bertahan di hari ini, semangat selalu ya. Nah ini untuk materi yang pertama, ini tentu saja kita lihat bahwa pergerakan dari seasonality chart, di mana pergerakan IHSG di akhir tahun itu memang biasanya selalu hijau royo-royo. Ya teman-teman, dan saham-saham apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan di akhir tahun ini? Aku nggak bakal bocorin di awal, itu nanti di bagian akhir aku bakal kasih tahu. Jadi teman-teman tetap stay di sini, di market outlook kita. Ajak juga teman-teman, saudara, sahabat untuk ikut berpartisipasi di kegiatan ini ya. Nah, kalau kita lihat dari seasonality chart, ini terlihat sekali ya bahwa memang di periode September, Oktober ya, dan juga di sini ada November. Ini indeks yang 2024, ini IHSG turunnya lumayan dalam nih di periode ini. November turun 6% ya. November itu turun IHSG 6%. Saham yang menjadi pemberat itu saham-saham banking. BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, Big Caps juga ikutan turun. Telkom ikut turun, ya. Dan banyak lagi saham-saham Big Cap, Blue Chip, ya, kalau kita sebutnya itu rontok di periode November. IHSG turun sampai 6%. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah periode Desember ini adalah awal yang harus kita sambut. Bukan akhir ya, justru Desember ini adalah awal. Awal market itu biasanya recovery dari penurunan yang terjadi di periode November. Jadi kita juga harus menyambutnya dengan optimis. Jangan sampai nanti marketnya sudah running, kita tertinggal. Dan pada saat di November juga kemarin aku sudah sampaikan bahwa market ini sudah pelan-pelan rebound. Jadi teman-teman yang sudah dapat di harga murah, tetap dipertahankan selagi memang fundamentalnya bagus kayak BBRI, BMRI, itu fundamentalnya mereka masih cukup solid. Penurunan yang terjadi di saham perbankan, apalagi di periode November mereka menjadi pemberat, kami melihat ini merupakan sentimen. Sentimen itu sifatnya jangka pendek, teman-teman. Sama kayak kita panik kan takut, khawatir, itu sifatnya jangka pendek. Pada saat kekhawatiran itu sudah mereda, investor akan kembali lagi kepada data. Nah, data fundamental laporan keuangan BBRI, BMRI, itu secara laporan keuangan mereka masih solid. Laba bersihnya masih mengalami pertumbuhan. Sehingga kami melihat di sini, Desember ini bukan periode akhir. Secara kalender dia mungkin akhir, tapi secara investasi, Desember ini justru menjadi suatu awal market itu sudah mulai recovery. Ya, jadi Desember ini merupakan awal market sudah mulai recovery. Nah, ini juga teman-teman yang baru bergabung ya, hari ini kita bakal membahas kondisi window dressing, Santa Claus rally, kemudian juga peluang investasi di tahun 2025.
Di investasi di market outlook kali ini juga kita bakal kasih ide-ide investasi saham tentunya nanti di slide-slide akhir ya. Jadi teman-teman tetap stay di sini dan ajak juga teman-teman sahabatnya untuk bergabung karena ini adalah informasi yang kita bagikan 1 bulan sekali ya, nggak sering-sering setiap hari, 1 bulan sekali untuk arah ide-ide investasi ke depan. Jadi kalau misalnya salah arah, rugi, nah itu agak disayangkan. Nah, kita sekarang posisinya di sini, di periode Desember. Kembali lagi kita sampaikan, Desember ini bukan akhir. Tapi Desember ini adalah awal untuk kita memulai investasi kembali. Jika kita lihat untuk pergerakan IHSG ini sudah mulai recovery ya, teman-teman, pelan-pelan. Nah, sempat kemarin itu rame banget tanya ke saya, ini IHSG bakal kemana nih akhir tahun? Katanya. IHSG ini bakal rally nggak, bakal lari nggak nih kira-kira? IHSG itu baru sudah tumbang di periode November ya. IHSG tumbang di periode November turun 6%. Kalau saya bisa analogikan, IHSG ini ibarat orang yang sakit parah, koma di rumah sakit, begitu dia mulai sadar, orang yang baru sudah sakit, koma, begitu mulai sadar, apakah dia langsung bisa sehat lari gitu? Kan nggak mungkin juga. Butuh tahapan-tahapan. Orang yang sakit, koma, begitu dia sadar pun butuh waktu recovery, butuh waktu untuk menyembuhkan, butuh vitamin, ya. IHSG juga kalau kita bisa analogikan sama seperti itu. Sehingga pergerakan untuk IHSG di periode Desember ini kita bisa katakan dia sudah sadar ya, sudah mulai sudah nggak koma lagi, yang koma itu periode November, sehingga kita juga harus bisa menyambut ini dengan positif. Walaupun memang pergerakannya masih pelan-pelan ya, step by step, nggak bisa yang langsung lari. IHSG sudah positif, tapi memang pergerakannya masih step by step. Dan juga kita harus sadari bahwa arah kebijakan Presiden Pak Prabowo Gibran ini tentunya sudah fix ya, teman-teman ya. Sudah dilantik, sudah disahkan beberapa kebijakan terkait dengan pajak, fiskal, itu kita sudah lihat arahnya. Fiskal, moneter untuk terkait dengan suku bunga, nilai tukar rupiah yang dimana Indonesia ini ada rencana untuk bergabung ke BRICS ya. BRICS ini adalah negara-negara yang mereka melakukan aktivitas perdagangan menggunakan mata uang lokal. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fiskal ya, PPN dari 11% menjadi 12%. Itu akan diterapkan ke barang-barang mewah. Jadi kita jangan kaget dulu, wah ini PPN dari 11% ini naik jadi 12%. Gimana ini ya? Tenang dulu ya teman-teman, karena PPN yang diterapkan ini adalah PPN untuk barang mewah. Jadi untuk kebutuhan kita sehari-hari, contohnya beli kopi lah ini ya, tuh misalnya harganya cuma 10-15 ribu, yang nggak kena PPN ya, PPN-nya masih 11%, tidak ada kenaikan yang signifikan. Cuman kalau misalnya kita beli tas branded, itu kan barang mewah, nah itu baru kena PPN 12%. Kita beli iPhone misal, atau yang lain-lain yang masuk kategori barang mewah, kena 12%. Jadi kurang lebih kebijakan-kebijakan ini kita sudah lihat arahnya. Nah, kemudian kita masuk ke puncak. Kira-kira tahun 2025, IHSG arahnya bakal bagaimana? Nah, ini hasil perhitungan dari tim research Sinarmas Sekuritas ya. Ini di mana yang menghitung juga dari tim kami, dari tim institusional ya. Head-nya adalah Pak Isvan. Kita lihat di sini untuk proyeksinya, IHSG ini di tahun 2025 ada peluang ke 8.100. 8.100 itu berarti all time high. Ya, teman-teman. Ya, semoga kita bisa melihat ya bagaimana IHSG ini bisa menyentuh all time high. Karena 8.000 masih belum tersentuh. Kita lihat untuk tahun depan, semoga kita masih akan tetap optimis. Semoga kondisinya bisa mendukung ya. Dan kita lihat di sini ada beberapa asumsi juga teman-teman yang harus diperhatikan. Di mana target IHSG ini ada dua ya, target konservatif dan juga target yang cukup optimis. Target kami ada di kisaran 7.900 sampai dengan 8.100 untuk tahun 2025. Teman-teman perhatikan saham-saham big caps di periode Desember ini, sahamnya masih di bawah ya. BBRI harganya juga masih di bawah, belum balik lagi ke harga normal.
BMRI harganya masih di bawah ya. ASI harga masih di bawah. PLKM harga juga masih di bawah. INDF di bawah nggak ya sini? Masih di bawah juga ya tuh. INDF ya, itu saham-saham blue chip yang mereka terkena panik ya, bukan atas dasar fundamentalnya yang anjlok, enggak, fundamentalnya masih bagus teman-teman. Jadi Desember ini kalau di mall itu diskon ya, flash sale. Kalau di aplikasi-aplikasi TikTok itu lagi flash sale nih ya, lagi diskon. Kalau kita sebagai investor sebutnya bargain hunter. Kita cari berburu saham-saham murah. Sekarang ini berburu udah di depan mata ya, saham-sahamnya sudah murah. Kita beli harga sahamnya murah. Cuman memang ya dengan catatan ya, ada underline-nya, ada bold-nya di sini yang harus kita tekankan bahwa memang pergerakan saham di kita di Indonesia untuk IHSG dan beberapa saham-saham blue chip, kita beli buy on weakness itu nggak akan langsung rally cepat karena yang harus kita garis bawahi adalah IHSG ini kondisinya masih recovery secara bertahap, step by step ya teman-teman. Jadi pada saat beli saham BBRI misal udah beli ini buy on weakness di bawah, tunggu sehari 2 hari kok nggak naik, enggak ya, karena memang sahamnya kita lihat di sini memang areanya kenaikannya masih bertahap, seperti itu ya. Jadi sebaiknya buy on weakness pada saat dianya diskon di bawah udah ambil karena fundamentalnya masih bagus. Tapi ya memang dipegangnya isu di belah dua ya mungkin ke saham lapis 3 yang langsung geraknya cepat. Kalau yang memang bersabar, teman-teman yang tujuannya adalah untuk invest itu is okay ke saham itu karena dia geraknya memang butuh. Nah, kembali lagi di sini untuk tahun 2025 kita tekankan lagi target kita untuk IHSG ya dengan asumsi adanya pemangkasan tarif pajak perusahaan dari sebelumnya 22% menjadi 20% apabila ini efektif diterapkan adanya pemangkasan tarif pajak perusahaan. Tentu di sini cost tax ya atau biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu jadi mengalami penurunan. Kalau biaya pajaknya turun itu bisa mendongkrak laba bersih ya. Dan ini menjadi sentimen yang positif sehingga kalau misalnya laba bersih yang dilaporkan oleh emiten-emiten di dalam negeri bisa mengalami kenaikan, tentu EPS earning per share dari IHSG ini juga bisa bertumbuh. Ya, pada saat EPS ini bisa mengalami kenaikan, di mana kami perkirakan untuk earning per share ini bisa mengalami pertumbuhan, maka asumsi kami IHSG juga bisa naik kisaran 5-8% untuk IHSG. Sehingga dengan skenario ini kita menetapkan untuk target IHSG itu ada di kisaran 8.100. Nah, dari 7.900. 7.900 itu konservatif. Ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa tarif untuk pajak PPN ini juga lah yang menjadi salah satu fokus. Bukan cuma pajak untuk perusahaan, tapi juga ada PPN 12%. Nah, PPN ini juga harus kita perhatikan. Yang dikenakan PPN 12% itu adalah barang mewah. Ya, barang mewah di sini. Ya, seperti otomotif, ya, mobil sport, tentunya itu kena. Properti, apartemen yang high-end, ya, kayak villa-villa mewah, kemudian penthouse dan lain-lain tentunya itu kena PPN ya. Barang-barang tas-tas branded teman-teman ya, itu kena PPN juga. Cuman kalau misalnya sekedar beli kopi, beli minyak goreng ya untuk konsumsi masyarakat sehari-hari, ekspektasi PPN itu masih akan tetap sama, tidak ada kenaikan. Sehingga konsumsi, barang konsumsi, kemudian juga kesehatan, beli obat ya, kebutuhan obat, vitamin dan lain-lain itu PPN-nya tetap. Sehingga untuk yang kebutuhan sehari-hari itu tidak ada dampak yang signifikan. Cuman memang di sini dampaknya adalah lebih ke rumah, apartemen ya, penjualan. Jadi artinya sektor properti kena dampak ya. Kemudian otomotif, barang mewah. Karena di Indonesia itu mobil itu masih dalam kelas barang mewah ya. Kalau di luar negeri itu mobil kan kebutuhan. Mereka tidak menganggap mobil itu sebagai barang mewah. Kecuali yang kayak sport car, supercar itu mungkin
kena barang mewah ya. Tapi di Indonesia masih dikenakan ya. Jadi PPN-nya juga 12%, ya mungkin ini juga berdampak ke emiten-emiten sektor otomotif ya. Nah, kemudian di tahun 2025 juga yang harus kita perhatikan, ini challenge-nya agak ramai ya teman-teman, agak luas ya. Karena ya Donald Trump jadi presiden di US ya, soalnya kita tahulah kebijakannya Donald Trump ini memang sedikit kontroversial. Jadi kita harus siap-siap mungkin ya teman-teman. Aduh, pusing juga sebenarnya kalau kita lihat ya. Karena memang Donald Trump sendiri nih, dia punya prinsip bahwa Amerika itu harus nomor satu ya. Amerika harus nomor satu. Ini musuhan banget dia sama China. Kalau bisa jangan made in China, tapi made in US. Jadi produk-produknya bukan made in China lagi, tapi made in US. Dan yang agak lucunya mungkin teman-teman udah dengar mobil Tesla. Tesla itu kan dari US ya sini ya. Terus China ngeluarin mobil juga, BYD. Ya, teman-teman pasti udah tahu kan mobil BYD. Nah, dulu di US, ini kita cerita sedikit. Di US itu mereka menerapkan mendukung energi hijau. Mendukung energi hijau, electric car, bagaimana caranya zero polusi. Sehingga mobil-mobil listrik itu digencarkan. Tapi begitu harga kualitas dari Tesla dikalahkan dengan BYD, dengan harga yang lebih kompetitif, BYD, wah itu BYD mau masuk di US itu udah kena pajaknya 100%, teman-teman. Jadi di sini sangat-sangat kontroversial ya. Perang dagang itu sudah di depan mata ya, sudah tinggal sejengkal dari mata. Perang dagang di tahun depan harus kita persiapkan. China, US. Dampak ke Indonesia bagaimana? Dampak secara tidak langsung. Dan kalau kita flashback di tahun kepemimpinan Donald Trump yang dulu, Indonesia juga kena ya CPO. CPO kita kena anti dumping di US. Sehingga pada saat itu emiten-emiten CPO mengalami penurunan karena kena anti dumping dari US ya. Dan kita lihatlah nanti ya di tahun 2025 bagaimana. Yang jelas beberapa hal ini kita harus perhatikan. Nah, ini juga materi saya sajikan kembali. Ini adalah materi presentasi yang dipakai di Economic and Market Outlook dari Asosiasi Analis Efek Indonesia. Kalau kita lihat di sini waktu itu disampaikan oleh Pak David, ini ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan dari global risk, resiko global ya, tensi geopolitik, dinamika moneter, fiskal ya. Moneter tentunya dari suku bunga The Fed. Suku bunga The Fed arahnya bagaimana? Suku bunga The Fed ini ibarat saya sebagai muslim ya, kalau misalnya kita sholat tuh ada kiblat, artinya harus mengarah ke sana. The Fed ini kurang lebih menjadi kiblat juga bagi bank sentral yang ada di dunia. Dinamika kebijakan suku bunga ini tentu akan dirasakan di tahun depan. Kemungkinan tahun depan jangan terlalu berharap ada penurunan suku bunga yang agresif ya. Mungkin di tahun depan itu suku bunganya flat aja ya. Penurunan itu mungkin tidak sesuai harapan lah. Tidak ada penurunan yang sangat-sangat signifikan lagi. Ya paling di Januari penurunan suku bunga The Fed. Desember, Januari The Fed itu masih kemungkinan turunin suku bunga. Tapi selepas itu kayaknya udah tidak ada perubahan lagi untuk suku bunga. Sehingga saham-saham yang juga terdampak adalah saham-saham perbankan lagi-lagi. Kemudian fiskal itu perang dagang pasti ya, kebijakan fiskal ini ya teman-teman. Tuh. Kebijakan fiskal, tarif pajak, kayak yang tadi BYD ini masuk ke US, dikenain pajak sama Trump. Jadi kebijakan-kebijakan inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Dan adanya kebijakan fiskal moneter yang diterapkan ini juga akan mempengaruhi dampak apa? Ekonomi. Ekonomi ini bisa stagnan. Emang nggak bagus sebenarnya di dunia ini ribut-ribut ya. Jadinya sebenarnya dampaknya kedua-duanya jelek. Ekonomi US bisa terkena inflasi dan lain-lain.
Kemudian ada fiskal, kebijakan fiskal, perang dagang, ekonomi sama-sama bisa melemah nanti. Tiongkok mengenakan tarif masuk ke US tinggi, dibalas lagi sama US, dinaikin lagi juga tarifnya tinggi juga. Akhirnya aktivitas dagang itu jadi melambat. Pada saat aktivitas perdagangan internasional antara US, China melambat, ekonomi itu bisa mengalami perlambatan di Tiongkok, di China. Kalau misalnya ekonomi Tiongkok melambat, nah harus kita tahu juga Tiongkok ini adalah mitra dagang kita, ya mitra dagang kita, salah satu customer lah ya, customer besar lah ini, customer kita. Kalau misalnya customer kita lagi nggak ada duit, ibaratnya itu lagi BU butuh uang juga ya, lagi nggak ada duit, ya nggak mungkin mereka mau beli produk-produknya kita. Jadi ada dampak juga secara tidak langsung, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian pada saat ekonomi mengalami perlambatan, ada perang dagang, pasti ada namanya perang mata uang, currency war, yang menyebabkan volatilitas nilai tukar rupiah. Jadi teman-teman, untuk proyeksi nilai tukar rupiah di tahun depan, ya kemungkinan nilai tukar rupiah itu akan mengalami pelemahan. Kalau misalnya nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, sektor yang harus diperhatikan, yang harus kita waspadai adalah sektor farmasi. Itu harus kita perhatikan. Karena bahan baku dari sektor farmasi, mayoritas itu masih impor. Kalau nilai mata uang rupiah mengalami pelemahan, sektor-sektor yang berbasis impor itu tentu akan dirugikan. Yang diuntungkan tentu ada juga. Peluangnya adalah ya tadi emiten-emiten yang berkebalikan, yang melakukan ekspor, yang mendapatkan keuntungan positif. Nah, kemudian ini yang tadi kita sempat sampaikan bahwa momen di tahun 2025 itu ada 3 tema yang harus kita lihat ramai sekali ya. Kalau sebelumnya kita cuma terfokus sama tema satu ya, military war, perang ya, perang tembak-tembakan. Ini tahun depan ada tema baru kita secara ekonomi ya, perang dagang. Selesai perang dagang, ada tema baru juga, perang mata uang. China mereka untuk mengantisipasi perang dagang ya ataupun tarif masuk yang diterapkan oleh US, mereka sudah siap siaga dan sudah mengumumkan bahwa mereka akan membiarkan mata uang yuannya melemah. Kalau misalnya yuan, mata uangnya mengalami pelemahan, harga barang-barang di China itu jadi lebih murah ya teman-teman ya. Harga barang-barang di China jadi lebih murah kalau misalnya yuan mengalami pelemahan. Sehingga arah nilai tukar rupiah, bagaimana dampaknya? Itu tadi kan yuan melemah, rupiah bagaimana? Rupiah juga kemungkinan akan melemah. Kalau misalnya rupiah terlalu strong, rupiah terlalu kuat, rupiah terlalu 15.000 atau berapa ya, di bawah 15.000 itu justru nggak bagus. Emiten-emiten yang berbasis ekspor ke luar negeri itu akan lebih mahal lagi dinilai oleh orang luar kalau misalnya rupiah mengalami penguatan. Sehingga di tahun 2025 arah strategi yang mungkin juga diterapkan dan ditiru oleh pemerintah Indonesia adalah membiarkan juga untuk nilai mata uang rupiah kita juga mengalami pelemahan. Range-nya ya mungkin bisa mendekati ke 16.000 atau bahkan di 16.200. Nah, buat teman-teman yang suka traveling, beli dolar jadi lebih mahal ya. Jadi lebih mahal ya, itu juga mungkin dipersiapkan. Yang suka jalan-jalan, traveling, nilai tukar rupiah di tahun depan ada kemungkinan melemah ya. Jadi bisa aja teman-teman kalau misalnya mau ke luar negeri ya udah pada saat di bawah 16.000 tukar aja itu untuk dolar. Karena kemungkinan di tahun depan nilai tukar rupiah bisa melemah, makin melemah. Dan ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. Kalau misalnya kita baca-baca di berita, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi kita 8% ya. 8% ya. Tapi kalau misalnya kita compare dengan proyeksi beberapa, ini adalah lembaga-lembaga besar ya. Ada Monetary Fund di sini, ada World Bank, ada OECD, ya, ada ADB juga. Mereka memperkirakan untuk ekonomi Indonesia tahun 2025
itu memang sepakat mengalami pertumbuhan, tapi memang pertumbuhannya terbatas ya. Nih 2024 versus 2025 perkiraan untuk ekonomi naik, tapi cuma 0,1. World Bank juga sama, perkiraan ekonomi dari 5% menjadi 5,1. OECD juga memperkirakan ekonomi Indonesia dari 5,1 menjadi 5,2. ADB tidak ada perubahan. Jadi kalau kita simpulkan, kira-kira gimana ekonomi di tahun 2025? Ada pertumbuhan, tapi kecil. Ya, ada pertumbuhan tapi kecil aja. Ya, teman-teman. Karena memang ya cukup challenge ya di tahun depan. Nah, ini untuk proyeksi pertumbuhan suku bunga The Fed. Nah, ini tadi yang sempat kita sampaikan. Nah, ini kita lihat bulanan ya. Ini nanti pertemuannya 5 hari lagi ya, teman-teman ya. 5 hari lagi di tanggal 18 itu akan ada pertemuan The Fed. Dan probabilitasnya 96% itu akan menurunkan suku bunga. Ya, menurunkan suku bunga. Kemudian di periode Januari, kita lihat lagi ya, ini untuk Januari, probabilitasnya 76% itu kalau misalnya sudah diturunkan, berarti probabilitas Januari itu tetap di level yang sama. Tapi pun itu 70% ya. Sebenarnya kalau kita lihat Fed Watch itu 80% pun bisa nanti pada saat mendekati hari H bisa langsung turun probabilitasnya. Jadi angka aman untuk probabilitas di sini yang bisa dikatakan hampir benar itu adalah kalau misalnya proyeksinya itu di atas 80%. Kalau misalnya di bawah 80%, contoh kayak 74%, itu bisa berubah. Ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi arah suku bunga The Fed untuk bulan Maret. Maret kecil-kecil semua ya, nggak ada yang angka 80%. Ya, artinya market pun masih belum tahu arahnya kemana. Mei juga. Ya, bulan Mei di sini kita lihat angkanya tidak ada yang probabilitas sampai di 80%. Nih. Ya, angkanya kecil-kecil juga semua, tidak ada yang di atas 80%. Artinya market juga masih belum tahu arah suku bunga itu akan kemana. Dan selanjutnya di bulan di bulan Juni, Juli, September, Oktober, Desember, kalau kita lihat pun di sini 30% probabilitas. Probabilitasnya tidak ada yang 50%. Sebenarnya probabilitas 50% pun itu spekulatif ya teman-teman. 80% itu iya kemungkinan besar. Jadi kalau probabilitas itu angkanya di bawah 50%, ya gambling, sama aja kita nggak tahu arah gitu ya. Jadi untuk suku bunga The Fed di tahun 2025 ya cukup challenge ya. Masih akan arahnya kemana kita nggak tahu. Tapi yang jelas perkiraan kita untuk tahun 2025 untuk penurunan suku bunga itu memang agak sulit. Kalaupun ada penurunan 2025 itu paling 1 kali ya. Itu pun jangan berharap terlalu banyak ada penurunan ya. 1 kali pun itu udah sulit. Dan ini untuk proyeksi IHSG di tahun 2025 kami sampaikan kembali bahwa target untuk IHSG itu ada di 8.100. Dan kita lihat di sini probabilitas kenaikannya adalah kisaran 8%. Nah, ini ada perhitungannya ya. Untuk proyeksi IHSG, kalau misalnya kita lihat dari kebijakan pemerintah yang sekarang direncanakan itu ada PPN. PPN untuk barang mewah, kemudian untuk penurunan pajak perusahaan, ya, penurunan pajak perusahaan, dan kalau misalnya tax ini dilaksanakan, pemotongan pajak perusahaan ini dilaksanakan, maka potensi untuk IHSG masuk ke dalam skenario bear, bear, bullish itu adalah ini ya Bapak Ibu ya, yang kita garis di dalam lingkaran warna merah, di mana IHSG ini adalah area bullishnya di 8.400, base-nya adalah di kisaran 8.100. Dan kalau misalnya kita lihat apabila skenario IHSG tanpa pemotongan pajak perusahaan. Jadi misalnya nanti setelah kita lihat, ini kan memang belum diterapkan, dan kalau misalnya ternyata tidak ada pemotongan pajak untuk perusahaan, maka skenario-nya menjadi ini. Ya memang IHSG-nya jadinya naiknya dia nggak terlalu kencang. Begitu ya. Dimana untuk skenario paling bullish itu di 8.200.
Tapi sih kalau kita batasi secara konservatifnya adalah di kisaran 7.900 sampai dengan di 8.100 itu mungkin yang bisa menjadi pegangan kita ya. Jadi area titik tengahnya. Nah, sehingga setelah kami lihat beberapa pertimbangan, mulai dari perbankan, mulai dari beberapa saham-saham second liner, third liner, dan juga ada beberapa sentimen-sentimen ya teman-teman, maka kami mengambil sebuah kesimpulan beberapa saham yang masih bisa kita perdagangkan, dan tentunya juga di sini kami perhatikan untuk kondisi teknikalnya juga kita alignment, kita lihat selaras atau tidak kondisi fundamental, kondisi teknikalnya bagaimana, maka ini beberapa strategi yang bisa kita terapkan, beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Ini trading buy, beberapa saham yang masuk di dalam trading buy, ini ada yang warna hijau, ini skenarionya adalah, strateginya adalah Bapak Ibu bisa beli, ya. Bisa beli, ini saham-saham yang masih cukup menarik, secara teknikalnya juga dia sudah bagus, jadi kalau misalnya sudah punya saham-saham di dalam sini, boleh di hold, ya boleh di hold. Kemudian ini ada saham-saham yang kategori di tengah, spek buy, ada BMRI, BBCA, ICBP, ESA, ELSA, ITMG, LSIP Main. Ini adalah saham-saham yang secara teknikal mereka belum confirm. Secara teknikal mereka belum konfirmasi, sehingga pergerakannya masih lambat. Nah, jadi untuk spek buy ini sendiri, ini boleh Bapak Ibu jadikan watchlist, ya, jadikan watchlist, karena mereka masih menunggu waktu, ya, belum mengalami kenaikan, tapi ada peluang. Jadi saham-saham yang masuk ke dalam spek buy di sini adalah secara teknikal dia belum confirm, tapi dia ada peluang nantinya. Dan ini juga harus dipantau, ya, bisa dijadikan watchlist, ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk saham-saham yang buy on weakness, masuk di dalam kategori buy on weakness, ini adalah saham yang berpeluang, tapi kondisinya dia masih mengarah ke bawah. Jadi tunggu harganya down, tunggu harganya di bawah, turun dulu sampai kena bottom, baru kita beli. Itu adalah strategi buy on weakness. Jadi kayak Aces, Excel, MTEL, Tower, tadi juga ada yang tanya BBRI. Sebaiknya tunggu di bawah, ya. Tunggu sampai dianya selesai, tekanan jualnya sampai selesai. Buy on weakness ini artinya adalah saham-saham ini dia masih ada kemungkinan resiko untuk turun. Tapi bukan berarti pada saat turun kita abaikan. Jadi pada saat dia turun kena bottom, kita manfaatkan untuk beli di area bawah, sehingga strateginya adalah buy on weakness. Make sure teman-teman tidak salah strategi untuk saham-saham yang kita sebutkan di sini, ya. Kayak BRIS, misal BRIS jangan tunggu turun baru beli, enggak ya, karena dia udah running, udah jalan. Kalau dia tunggu turun, justru artinya dia sudah berbalik arah. Oke, jadi yang untuk trading buy, ini adalah saham-saham yang untuk trading, beli, trading, itu oke. Spek buy, ini artinya dia ada peluang mengalami penguatan, cuman memang dia geraknya belum terlalu ini ya, belum terlalu running. Dan yang buy on weakness, ini harus sesuai strategi. Jangan buru-buru beli untuk saham yang buy on weakness. Sebaiknya tunggu di harga bawah. Karena kondisi teknikalnya dia masih mengarah ke bawah. Tekanan jualnya itu masih deras. Jadi begitu harga sahamnya naik, misal di area yang di sini, kayak Aces atau BBRI, harga sahamnya naik, jangan buru-buru. Karena dia masih ada tekanan jual. Kurang lebih ini ya, beberapa ide-ide yang mungkin kami bisa kasih ke teman-teman. Dan juga tahun 2025 kita harus sambut dengan baik. Desember ini bukan akhir ya. Desember ini adalah window dressing, kayak ibaratnya tuh ya jendela awal lah ya untuk kita memulai kembali. Karena November sudah hancur-hancuran market ya, artinya sudah banyak yang diskon. Kita bisa ambil kesempatannya di sana. Kurang lebih mungkin itu, aku kembalikan lagi ke Kak Ana. Baik, terima kasih Bu Ika atas paparan materinya. Nah, mungkin ini yang ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian ya, topik yang diberikan oleh Ibu Ika, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Desember ini bukan akhir ya, Bu Ika, melainkan sebagai awal yang baru gitu ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya melalui kolom Q&A atau chat, nanti akan dijawab secara langsung oleh Ibu Ika. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan lagi, kita sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Bu Ika. Kita masuk ke sesi Q&A ya.
Bu Ika. Ini ada Oke. pertanyaan pertama, apakah BBRI bisa ke 3.500? Kalau AADI apakah bisa turun ke 8.500? Nah, ini bagaimana Bu Ika projection-nya? Oke. Kalau untuk AADI, ya, kita cek dari BBRI dulu mungkin ya. Kalau BBRI kan sebenarnya fundamentalnya memang sudah confirm ya, fundamentalnya bagus. Aku izin ya teman-teman, kita buka juga secara teknikalnya ya. Karena kalau untuk BBRI harga wajarnya dia itu masih di sekejap ya, aku sambil cek ya. Kita kita confirm, kita make sure antara harga wajar dan juga secara teknikalnya. BBRI ini ya. Oke. Untuk BBRI itu sebenarnya target harga ya. Target harga yang dalam artian secara valuasi. Secara valuasi itu harga wajarnya masih 5.600 ya teman-teman ya, 5.600. Nah, berarti sinilah nih. 36% lah probabilitasnya dia secara harga wajar. Ya, harga wajar. Harga wajar untuk BBRI sendiri dia di 5.600. Artinya potensial upside-nya itu masih tinggi ya, kisaran 30%. Nah, strategi untuk BBRI ini sebaiknya kita buy on weakness. Nah, ini ya. Area belinya yang warna abu-abu ini. Area beli untuk BBRI ini yang warna abu-abu di kisaran 4.100 ya teman-teman. Ini bisa jadi area beli untuk BBRI. Terus di sini tadi kayaknya ada lanjutan BBRI bisa ke 3.500 enggak? Wah, kalau 3.500 saya rasa itu best price ya. 3.500 itu dia pernah sentuh. Nah, di sini teman-teman. Waktu COVID ya, kayaknya ya. Ini aku rasa pertanyaan semua orang juga ya. Nah, ini kan ya. Tuh. Ini aja yang waktu dia tahun 2022 pun di 3.900 ya. 3.500 itu berarti wow, iya. Ini waktu COVID-nya ini. Ya kalau ke sini itu best price ya, all in lah ya. Tuh, 3.500 dia pada saat COVID. COVID pada saat market itu crash ya. Market itu anjlok habis-habisan. Kalau misalnya BBRI ke 3.500, wah itu udah murah banget ya. Karena sebenarnya sekarang pun penurunan dari BBRI itu sifatnya sentimen. Dari fundamentalnya dia masih solid. Kalau misalnya beneran turun ke 3.500, wah itu best price ya. Kita bisa koleksi diskon habis-habisan lah itu ya, flash sale benar ya. Kemudian ini pertanyaan untuk AADI, apakah bisa turun ke 8.500 AADI? Nah, teman-teman untuk AADI ini aku mau tampilkan hitung-hitungannya ya. Aku kemarin tuh sempat ngitung untuk AADI ya. Bahwa untuk AADI sendiri, ini kan sebenarnya ADRO. ADRO yang miningnya. Kalau kita lihat AADI, ini harga range wajarnya itu di kisaran, nih ya, di kisaran 7.300 sampai 12.000. 7.300 sampai 12.000. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa turun ke 8.500 ya ada kemungkinan karena range untuk harga AADI, range valuasi AADI itu di 7.300 sampai 12.000. Ya, itu harus diperhatikan untuk AADI. Karena per AADI itu range pergerakan per normalnya itu di kisaran 3 sampai 5 kali. Per 3 kali itu ada di 7.300. Jadi ada resiko dia memang ke sana. Begitu Kak Ana. Oke, siap. Baik. Atas jawabannya. Terima kasih Bu Ika. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Hendra, kira-kira untuk pajak jual beli saham apakah naik juga menjadi 12%, Bu Ika? Kayaknya enggak ya. Semoga jangan ya. Saya sih belum dengar tapi semoga sih tidak ya. Karena kan barang mewah sedangkan ini kan bukan barang mewah lah. Saham itu termasuk dalam kategori investasi. Jadi seharusnya sih tidak 12%. Tapi sih ini memang saya butuh make sure lagi ya. Ini sih harapan saya secara personal. Jadi untuk make sure-nya mungkin kita akan cek lagi untuk datanya. Tapi semoga tidak. Ya, semoga sih tidak ya.
Oke, harapannya tidak ya, Bu Ike. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Unilever, apakah sudah di bottom dan boleh diserok, Bu Ike? Oke, ada case di mana kita boleh serok dan boleh tidak. Ya. Boleh serok kalau harga sudah di bottom dan fundamentalnya masih bagus. Kalau fundamentalnya kayak Unilever, saya sih nggak berani untuk serok. Ya, saya sih belum berani. Karena fundamental Unilever sendiri itu mengalami penurunan. Penjualan laba bersihnya dia turun. Kalau kayak BBRI, saya masih berani saya rekomendasikan. Wah, ini harganya kayak yang tadi 3.500. Wah, serok gitu ya. Karena laporan keuangan, laba bersihnya masih bertumbuh secara positif. Artinya under value. Harganya murah. Dan kalau untuk Unilever, harga sahamnya turun, kinerja keuangannya pun turun. Jadi untuk Unilever sih saya belum berani untuk rekomendasikan ya, gitu. Kalau untuk BBRI fundamentalnya positif, harga sahamnya turun. Nah, ini kan ada tidak match. Fundamental bagus, harga turun, berarti diskon. Kalau fundamentalnya turun, harganya turun, wajar ya karena memang kinerjanya turun, makanya harga sahamnya turun karena jadi jangan ya, gitu. Oke, berarti tidak direkomendasikan ya, Bu Ike, untuk Unilever ini diserok gitu ya. Oke, nah kita Iya, lanjut ke iya. pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arief Budiono. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri saham yang ikut window dressing? Karena banyak saham yang di saat bulan Desember malah sideways terus bahkan turun. Apakah penyebabnya murni hanya dari melihat teknikal dan tren saja, atau karena adanya sentimen dan berita positif? Terima kasih, Bu Ika. Oke, silakan dijawab, Bu Ika. Oke. Hmm, agak terputus-putus ya Kak Ana ya. Cuman Oh, oke. semoga suara saya jelas ya Kak ya. Suara saya jelas ini ya. Iya, suara Bu Ika jelas, Bu. Suara saya masih putus-putus kah? Oke. Oh, tadi putus-putus tapi nggak apa-apa. Di Oke. sini juga saya sambil apa namanya baca juga pertanyaannya bahwa untuk pemilihan saham pada saat window dressing ini kita harus melihat apakah dari teknikal saja atau ada sentimen dan berita lain yang harus diperhatikan. Saya rasa dua-duanya penting. Kita nggak bisa juga hanya melihat purely dari sisi teknikal, tapi kita juga harus make sure dari sisi fundamentalnya sehat dan sentimennya juga bagus. Ya, sentimennya bagus, likuiditas itu juga yang paling penting. Kalau likuiditasnya kecil banget, harganya naik, itu kita harus hati-hati. Jadi pada saat pemilihan saham di sini beberapa tadi juga yang sudah kita berikan saham-sahamnya itu kita sudah melakukan screening dari industrinya, laporan keuangannya, ya minimal dia ada potensi lah yang mengalami kenaikan. Kemudian likuiditas untuk make sure pada saat kita beli ya kita bisa ngejualnya lagi. Itu juga kita lihat dari sisi teknikal, dia confirm trennya bullish atau justru berbahaya untuk kita masuk. Jadi ya cukup banyak faktor yang memang kita harus perhatikan karena kalau kita cuma melihat satu faktor saja itu resiko biasnya besar. Jadi harus beberapa faktor seperti itu. Oke, siap. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya mau konfirmasi dulu, Bu, ini suara saya sudah aman atau masih putus-putus ya? Sudah aman. Oke, Sudah aman. siap. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Adaro, apakah sudah bisa diakumulasi, Bu Ika? Oke, nah paling ini yang harus saya sampaikan ya. ADRO ini bukan ADRO yang kita kenal lagi ya teman-teman ya. Ibaratnya tuh sudah berbeda isinya ya. Cangkangnya saja ADRO, kodenya saja yang ADRO. Tapi sebenarnya isinya sudah berbeda. Ya, kalau teman-teman mau ADRO yang benar-benar ADRO itu ADI justru. Jadi kemarin juga sempat ada yang tanya kira-kira ADRO tahun depan bakal bagi dividen atau enggak ya? Nah, yang bagi dividen itu yang AADI-nya, teman-teman. Karena ibarat telur, isi telurnya itu yang putih-putih dan kuning-kuningnya itu udah di AADI. ADRO yang ini, yang Alam Tree Resource Indonesia, ini sudah tinggal cangkangnya aja.
Nah, pada saat konsolidasi dia spin off, tentu kita akan melakukan namanya reevaluasi. Reevaluasi ya. Jadi ada mungkin yang tanya, wah ini harga ADRO udah turun 2.600 ya. Ini udah 2.610. Wah ini udah murah banget. Enggak ya, belum tentu ya teman-teman ya. Karena ini sudah berbeda bisnis ya. ADRO yang kita kenal tahun lalu sebelum ada aksi spin off dengan ADRO yang saat ini itu sudah berbeda. Jadi kayak kita kenalan sama orang, engkau sudah bukan seperti yang dulu lagi. Nah inilah kurang lebih ya. Karena sudah berpindah ke AADI ya teman-teman. Jadi untuk ADRO ini sebaiknya ya diminimalisir dulu karena kita lihat bahwa di sini masih ada tekanan jual ya, masih ada tekanan jual ya. Kalaupun teman-teman masuk ke ADRO ini belum terlalu aman sih. Kita lihatnya sih belum terlalu aman ya. Agak khawatir ya, agak khawatir kalau misalnya teman-teman mau pegang yang untuk invest, mau yang pengen dividen, ya memang ke AADI justru. Karena AADI itu adalah yang memang benar-benar ADRO-nya, yang bagi dividen. ADRO yang selama ini kita kenal itu sudah di AADI. ADRO yang tercatat di sini itu sudah bukan ADRO yang dulu lagi ya. Jadi apakah serok atau tidak harganya ya sebaiknya wait and see saja dulu ya. Wait and see saja dulu. Karena kita melihat di sini masih ada tekanan jual di saham ADRO-nya ya. Begitu. Oke, siap. Sudah ada perbedaan ya, Bu Ika, ada yang lama dan yang baru ibaratnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah PSAB sudah bottom price? Lalu apakah bisnisnya di tambang dapat bersaing dibanding emiten lain untuk tahun 2025? Silahkan Bu Ika. Untuk PSAB ya teman-teman, PSAB ini saya sambil cek juga laporan keuangan ya. Kalau dari industrinya, industri emas ya, industri emas ini memang masih to the moon ya teman-teman. Konflik ini semakin ramai di tahun 2025. Makin banyak konflik, harga emas makin bersinar. Ya, itu dulu yang harus kita pahami bahwa tahun 2025 ya makin banyak konflik, perang dagang, perang militer, ya perang mata uang itu akan membuat harga emas itu terus mengalami kenaikan. Nah, kemudian kembali lagi untuk PSAB ini bagaimana kira-kira? Untuk PSAB sendiri, ini kita melihat memang dari sisi revenue dia per tahun 2024 yang kuartal 3 ini ada kenaikan. Ya, ada kenaikan untuk income statement-nya, untuk laporan keuangannya dia, dan juga di sini kalau secara kuartalan dia ada kenaikan dari sisi revenue. Walaupun memang laba bersihnya dia nggak ada yang kenaikan yang signifikan banget, tapi PSAB kita lihat dia sudah berhasil membalikan keadaan dari yang sebelumnya rugi jadi positif. Ya, jadi untuk PSAB secara fundamental dia sudah mulai bagus, PSAB secara fundamental dia sudah mulai positif. That's why kita juga lihat ya bahwa karena adanya kinerja keuangan yang sudah cukup baik, ini juga direspon positif oleh pelaku pasar. Makanya harga sahamnya juga sudah mulai rally di sini. Jadi untuk PSAB ini ada dua faktor yang mempengaruhi industri harga emas naik signifikan, laporan keuangannya juga sudah mulai membaik. Dari yang sebelumnya dia rugi, kemudian dia sudah mulai positif, itu juga jadi sentimen. Dan dari sisi teknikal juga dia sudah bagus ya teman-teman. Dari sisi teknikal dia sudah mulai bagus. Dan kita lihat di sini untuk PSAB masih ada peluang lah untuk dia balik lagi rebound. Cuman memang di sini agak rawan koreksi, asalkan dia masih bisa bertahan di harga 300 ya. Dia harus bisa bertahan di atas harga 300-an. Jangan sampai drop di bawah itu ya. Dia masih ada peluang balik lagi ke 350. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Menjelang 10 menit terakhir ternyata antusias teman-teman semakin bertambah ya Bu Ika. Di kolom chat juga semakin banyak yang bertanya. Mungkin kita bisa berpindah ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Mu Yusuf. Untuk IPO MDIY gimana ya Bu?
MD, oh Mr. DIY ya itu ya. Iya. Oh, agak galau juga ya karena dia incaran dananya cukup besar nih. Kita lihat ya, Mr. DIY IPO. Kayak kalau nggak salah 4 triliun ya teman-teman dia butuh dana ya. Incaran dana Mr. DIY ini 4,7 triliun. Ini dananya gede banget ya. Langsung gebrak langsung 4,7 triliun. Ya kita compare ya. Sebenarnya Mr. DIY ini bisnisnya mirip S Hardware. Ya teman-teman, mirip-mirip S Hardware. Dia jual peralatan-peralatan rumah tangga ya, kayak gitu ya, kebutuhan-kebutuhan rumah lah. Itu di Mr. DIY. Banyak banget. Kayak ya isi-isi rumah lah intinya. Kalau misalnya di compare nih ya, di compare ya teman-teman kembali lagi aja, lebih sering belanja di S Hardware atau lebih sering belanja di Mr. DIY. Kayaknya kalau misalnya kita voting di sini bakal lebih sering ke S Hardware ya. Coba saya tanya sama tim saya. Rehang, kamu lebih sering belanja ke S Hardware atau Mr. DIY? S Hardware ya, S Hardware. Jadi kalau misalnya kita compare, ini kan sama hampir ada kompetitornya dengan dia kita tahu juga ya kadang kalau ke S Hardware aja sepi gitu yang sampai rame banget. Jadi kalau misalnya mereka mau gelaran IPO sampai 4,7 triliun untuk mereka ekspansi agak kurang menarik sih sebenarnya ya, masih agak kurang menarik. Ya nanti kita lihatlah, tapi kalau dari kita sendiri melihat untuk industri ini ya, untuk industri ini itu masih belum menarik lah untuk sekarang begitu. Jadi kalau Oke. misalnya mau di compare ya udah mau beli S Hardware atau Mr. DIY ya kan pasti beberapa di antaranya mereka bakal ke S Hardware. Ya paling itu sih analisis ringkasnya. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ika. Ini kira-kira kita masih bisa menjawab berapa pertanyaan lagi, Bu Ika, menjelang beberapa menit terakhir? Karena waktu satu lagi mungkin ya. Oke, siap. Ini saya yang pilih atau mau Bu Ika langsung saja yang pilih dari kolom chat? Ke Ana aja Oke, kayaknya. siap. Oke, ini saya pilih yang beruntung ya untuk pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Bu Ika. Ini pertanyaan dari Bapak Teddy Sanyoto. AMMN, kenapa bisa turun terus setelah report Q3? Bagaimana Bu Ika? Oh, yang bursa mulai efektif kerja itu ya Kak ya? Oh, di kolom chat Bu Ika. Oh, kolom chat. Iya. Oh, coba aku juga. Yang mana nih Kak? Yang aman kenapa Iya, bisa yang turun aman. terus setelah report Q3? Kita cek ya. Oke, kita lihat juga dari kondisi kinerja keuangannya. Kalau kita tuh lagi di market Pak, bilangnya aman lagi nggak aman. Amannya lagi nggak aman. Gitu. Kita cek ya dari laporan keuangan. Kalau dari laba bersih sih dia mengalami kenaikan ya Pak ya. Laba bersih per kuartal 3 dia mengalami kenaikan. Revenue-nya juga tumbuh bagus. Laba bersihnya juga tumbuh bagus. Tapi memang yang agak disayangkan di sini profit marginnya ya. Profit marginnya di sini dia agak mengalami penurunan. Yang artinya kurang efisien lah. Ya, seperti itu. Kalau dari sisi fundamentalnya sih memang agak sedikit kurang memuaskan. Karena walaupun dari revenue laba bersihnya naik, tapi net profit marginnya ya, pengelolaannya itu masih kurang efektif. Nah, kemudian kalau dari sisi teknikal, apakah akan turun terus? Begitu ya, apakah akan turun terus? Ini kita coba cek ya Pak ya. Kalau dari sisi fundamental sih dia belum ini ya, belum memuaskan ya. Memang laporan kuartal 3-nya kurang memuaskan memang. Ada sih kenaikan tapi tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya itu bisa sampai naik signifikan tapi ternyata enggak.
Kalau dari sisi teknikalnya juga masih belum terlalu bagus ya. Arahnya kayak masih ada tekanan jual. Pergerakannya ini masih akan sideways nih, Pak. Nih, range-nya di sini aja dia. Nih. Kalau misalnya mau trading, ambilnya yang di batas bawah, yang di 8.700. Kalau di harga sekarang ini kan di 9 ribuan ya. Tunggu buy on weakness saja. Beli di 8.700. Nanti kalau dia sudah naik, kena kisaran range di tengah-tengah sini lagi, udah jual. Karena pergerakannya dia masih akan sideways untuk aman. Belum ada sentimen yang signifikan. Kalau saya bisa gambarin skenario-nya ya paling kayak gini dia geraknya. Turun, misal di sini, nanti naik lagi. Nah, ya range-nya masih di kisaran itu-itu aja. Laporan keuangannya masih belum ada data yang optimal ya. Ekspektasi pasar itu mungkin bisa naik signifikan kinerja keuangannya, tapi ternyata enggak. Ya tumbuh sih, tapi masih kurang kurang sesuai harapan. Ya makanya market mereka jadinya net sell di sini. Ya mungkin itu untuk penutup pertanyaan kita pada sore hari ini. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Ika atas waktunya. Nah, semoga jawaban dari Bu Ika dan materi yang telah disampaikan dapat memberikan banyak insight kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi pertanyaan yang masih banyak dan belum terjawab, bisa join di monthly market outlook di bulan selanjutnya, atau bisa join di morning call di IG Live kita setiap hari weekdays ya, Bu Ika. Di pagi dan sore kita ada di Instagram kita @sim_invest. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tanya-tanya langsung kepada Bu Ika atau tim nanti di sana. Nah, sebelum saya tutup, saya izin menyampaikan ini sebentar, oke. Saya minta bantuannya bagi Bapak Ibu yang telah join untuk dapat mengisi feedback form terkait acara hari ini pada link bit.ly/siminvestfeedback atau bisa langsung saja scan barcode yang tertera pada layar. Harapannya dengan adanya feedback dari Bapak Ibu sekalian dapat menjadikan event kita di bulan selanjutnya menjadi lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ika atas waktunya dan paparan materinya. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada acara hari ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Saya Andriana, saya izin menutup acara sore ini. Terima kasih dan sampai ketemu di event selanjutnya. Selamat sore. Oke, thank you semuanya Pak Tatsuya, Pak Hendra, terus juga ada Pak Joni, Pak Arif, Pak Gani, thank you banget ya. Ketemu lagi ya bulan depan di tahun 2025 ya. Thank you semuanya. Happy cuan ya, semoga cuan terus ya. Thank you. Terima kasih, Happy New Year dan Happy Cuan. Thank you semuanya.